harus berdoa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada saat ini. Jadi untuk itu mari kita serahkan diri dulu kepada Tuhan. Siapa yang berdoa sama kita pada saat ini? Yang pertama ada besar kesurannya Anggi, Besniat, Flori, Kres, Jones, Kelvin, Krispong, Lasber, Limar, Loris, Novita Sari, Popi, Sofian, Stephen, Tidak, Yohan. Nah, baik, berarti kita hadir semua ya. Nah, kemudian saya dulu mau mengecek dulu bagaimana apakah kebersihan kita sudah dibersihkan tadi, apakah meja kita itu sudah lurus. Itu semua sebelum kita mulai belajar kita dulu harus merapikan itu semua biar kita senang untuk belajar. Rapikan dulu, luruskan mejanya, diluruskan, dirapikan biar enak untuk belajar. Sudah ya? Baik, ini kita lanjutkan. Saya akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu nasional, dan nanti panduan kita ada di sini di atas. Itu panduan kita ini untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Saya ajak kita nanti untuk bernyanyi bersama. Saya ajak untuk berdiri. Anak saya ajak untuk berdiri. Sampai
sebelum kita lagi memulai materi kita, apakah buku sudah dipersiapkan semua? Ya, buku pakainya sudah disiapkan semua. Nanti silakan dibuka apa materi kita, dan sebelum masuk kita pada materi kita pada saat ini, saya dulu mau mengetes anak-anak saya, yaitu kira-kira dari materi yang kemarin yang sudah kita pelajari kemarin itu kira-kira masih ingat nggak? Masih. Siapa yang masih ingat materi kita sebelum yang sudah kita pelajari dari kemarin? Silakan bisa unjuk tangan, berdiri, dan silakan sebutkan apa materi kita sebelum materi ini. Satu dua orang saja, siapa yang bisa memberikan saran atau mungkin memberikan apa atau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya. Siapa? Siapa? Stefan. Kira-kira apa? Atau si Besla? Berdiri ya? Materi sebelumnya yaitu tentang lembaga-lembaga negara. Tentang lembaga-lembaga Negara. Nah, masih ingat semua ya? Lembaga-lembaga negara itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa lembaga-lembaga negara? Yang lainnya siapa yang bisa? Ada? Siapa yang tahu lembaga-lembaga negara? Contohnya lah, ada. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas dan fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Ya, tekan. Ya. Jadi masih ingat materi kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, contoh-contohnya apa? Contoh lembaga negara itu apa? Kan ada contohnya. Jangan hanya tahu apa lembaganya, tapi contohnya apa lembaga negara yang bisa tahu? Satu dua saja, siapa yang tahu? Contoh lembaga negara siapa yang tahu? Joyan. Majelis Berdirilah, berdiri. Contoh lembaga-lembaga negara. Satu apa? Contoh lembaga-lembaga negara. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah. 5. Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Mahkamah Agung. 7. Komisi Yudisial. 8. Mahkamah Konstitusi. Tapi ya. Nah, udah tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Coba deh berkelingan. Gak bisa mengingat apa materi-materi sebelumnya. Jadi mudah-mudahan sebelum kita mempelajari ini nanti jangan sampai lupa lagi kita. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Itu masih lanjutan daripada materi kita minggu yang lalunya. Jadi setelah siap lembaga, masuk kita pada materi yang baru. Nah, bagi anak saya yang sudah membawakan bukunya, silakan bisa dibuka halaman 95, itu ada di bab 4 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah? Nah, itu judul materi kita. Nanti itu lebih terfokus kita pada prinsip-prinsip. Itu ada di halaman 97, yaitu mengenai prinsip-prinsip prinsip-prinsip daripada persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita lebih terfokusnya di situ nanti. Mungkin maknanya nanti akan kita jelaskan juga apa makna daripada materi. Nah, sebelum masuk kita pada materinya, tentunya apa tujuannya? Tentu ada tujuan yang perlu kita pelajari atau ada harapan kita ke depan. Apa yang kita pelajari kalau tidak ada tujuannya? Nah, itu. Jadi apa tujuannya sebenarnya? Tujuan kita melakukan atau mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan, bukan saya lagi ya, tapi peserta didik itu diharapkan nanti mampu gitu.
JBL, peserta didik mampu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sering disebut dengan SARA. Jadi jangan bilang nanti SARA, tidak ya. Tapi SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah ya, ini SARA. Kemudian sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bisa nanti mengikuti atau menganalisis kira-kira apa yang terjadi di situ. Itu menganalisis kita. Kira-kira apa yang sudah ada di situ pada materi ini. Itu untuk tujuan yang pertama kita. Jadi peserta didik nanti itu diharapkan harus mampu. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua adalah siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi apa yang diharapkan di situ? Jadi bisa menampilkan sikap. Sikap itu adalah perilaku kita. Apa perilaku kita yang bisa kita tampilkan nanti? Kalau kita melihat contohnya ya, ini saya kasih contoh. Kita melihat yang namanya suku. Kita berbagai macam suku. Begitu juga dengan agama. Nah, bagaimana sikap kita di sini? Apakah harus menonjolkan agama kita sendiri? Menonjolkankah suku kita sendiri? Tentu tidak. Jadi kita harus menampilkan yang namanya sikap positif. Bagaimana caranya? Yaitu menghargai daripada suku yang lain, menghargai daripada agama yang lain. Atau ada yang kalian lakukan selain itu? Atau mengusir mereka? Tentu tidak ya. Nah, kita menghargainya seperti itu. Jadi ini nanti yang perlu kalian tampilkan itu. Kalau ada yang berbeda agama jangan usir gitu. Tapi memberikan kebebasan menganut agama sesuai dengan kepercayaan. Yang ketiga, nah ini tujuan kita yang ketiga. Yaitu setelah menyimak video, nanti akan saya tampilkan video pembelajaran kita serta gambar-gambar, nanti akan saya tampilkan juga gambarnya. Kemudian mendesain hasil telaah tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi menelaahnya nanti tentunya kita ada yang namanya nanti hasil gitu. Baru saya beritahukan. Hasil dari sini nanti adalah tujuannya ada kita membuat yang namanya produk. Produknya nanti membuat yang namanya poster. Itu nanti setelah kita mendesain hasil gitu. Kita mendesain hasilnya. Kita mampu kan tadi. Mampu menampilkan sikap. Nah, bagaimana sekarang ini mendesain hasilnya itu supaya bisa dilihat orang, bisa dibaca. Nah, dengan nanti produk itu kita membuat poster, itu namanya nanti poster yang akan kita buat. Tapi itu tugas proyek kita. Berikut. Nah, sebelum masuk kita pada intinya itu, yaitu itu tujuan pembelajaran kita tadi, dan nanti akan kita bagi per kelompok. Mungkin minggu depan sudah ada kelompok yang sudah Bapak bagi, nanti bisa langsung ambil kelompoknya. Saya persilakan dari sekarang, silakan dibagi kelompok. Mungkin kelompok 1 boleh di sini di tengah-tengah, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada kelompok nama-nama kelompok yang sudah saya bagi. Itu kita pakai saja kelompok yang minggu depan ya, kelompok yang sudah ada kemarin-kemarin gitu, untuk berdiskusi.
geser ke belakangnya. Siap, bisa saja geser apa? Andi bisa saja sebentar. Ini sambil mempersiapkan bahannya, buku-bukunya silakan dipersiapkan, nanti akan saya ini biar saya cari ada video pembelajaran kita dulu sebelum kita kerjakan tugas kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar materi tekan tombol kebenaran umum, ya. Banyak lagi. Nah, ini saya silakan Nah, perhatikan video kita harus pembelajaran tahu kita. pengertian tentang prinsip, ya. Prinsip itu apa? Dimana prinsip itu artinya suatu pernyataan fundamental. Garis bawahi, suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum, ya. Jadi prinsip itu suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi intinya pengertian prinsip itu merupakan kebenaran, di mana kebenaran tersebut itu dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Itu yang dimaksud dengan prinsip. Jadi sekali lagi, inti dari prinsip itu merupakan suatu kebenaran yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu, ya. Itu pengertian tentang prinsip dan sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun sebuah perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Nah, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, maka masyarakat Indonesia perlu berpegang teguh kepada yaitu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip apa saja. Di antaranya yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana sebagai telah kita ketahui bahwa dari pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika merupakan berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan. Nah, kita mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman, mengakui. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mengakui apa, yaitu bahwa masyarakat yang tinggal di negara kita itu sangat beragam atau sangat beraneka ragam, itu sangat berbeda, ya. Nah, berbeda atau beraneka ragam itu dari apa saja? Contohnya adalah dari suku, ya, suku. Terus juga apalagi contohnya bahasa, agama, adat istiadat, itu pasti berbeda atau beraneka ragam, ya. Contohnya suku apa? Suku Bugis, suku Sunda, suku Jawa, gitu ya, dan yang lain-lain. Bahasa, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, gitu ya, dan yang lain-lain. Agama pun pasti beragam, ada agama Islam, Kristen, Konghucu, ya, dan yang lain-lain. Lalu ada
istiadat. Nah, adat istiadat di setiap daerah pasti berbeda-beda, beraneka ragam. Nah, dengan adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka kita mewajibkan, ya. Kalau mewajibkan, artinya wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, nanti akan mendapatkan ganjaran. Tetapi kalau misalkan tidak kita laksanakan, maka akan mendapatkan siksaan. Nah, itu secara Islam, ya. Nah, jadi dengan adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka kita diwajibkan untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Di mana makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Itulah prinsip yang pertama, bahwasanya masyarakat Indonesia perlu berpegang teguh pada prinsip ini yang pertama. Terus yang kedua, prinsipnya apa? Yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, di mana nasionalisme itu merupakan paham cinta terhadap tanah air, ya. Jadi sekali lagi, nasionalisme itu merupakan paham cinta terhadap tanah air. Nah, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme Indonesia tidak berarti kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Jadi dengan adanya nasionalisme Indonesia ini, jangan sampai kita merasa bangga, merasa lebih unggul daripada bangsa lain, gitu ya. Nanti akan munculnya dari nasionalisme yang ekstrim. Kenapa nasionalisme yang ekstrim? Karena itu bisa disebut juga dengan nasionalisme ekstrim. Itu salah satu contohnya adalah nasionalisme apa? Nasionalisme chauvinisme, ya, atau juga dengan lain-lain, ya. Banyak nasionalisme ekstrim. Salah satu contohnya adalah chauvinisme, di mana kita merasa lebih unggul atau merasa lebih baik daripada bangsa lain. Itu adalah salah satu contoh dari nasionalisme yang ekstrim atau menyimpang daripada nasionalisme Indonesia. Nah, kita selanjutnya, kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab tandanya seperti itu akan mencelakakan bangsa kita, ya. Jadi kita jangan sampai memaksakan kehendak bahwasanya kepada bangsa lain itu mengakui, misalkan ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat baik, ya, bangsa yang lebih baik daripada bangsa kalian. Itu tidak boleh, karena nanti akan mencelakakan bangsa kita sendiri. Nah, selain itu tidak realistis. Sikap seperti itu bertentangan dengan apa? Dengan Pancasila, khususnya sila ke-1 dan sila ke-2. Jadi ketika kita memaksakan kehendak kepada bangsa lain atau merasa unggul dari bangsa lain, maka itu bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-1 dan sila ke-2. Di mana bunyi dari sila pertama atau sila ke-1 adalah ketuhanan yang maha esa, sedangkan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu prinsip yang kedua. Jadi kita selain berpegang teguh kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus berpegang teguh sebagai masyarakat Indonesia, berpegang teguh kepada prinsip nasionalisme Indonesia, ya. Itu yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Sedangkan prinsip yang ketiga, bahwasanya masyarakat Indonesia harus berpegang teguh kepada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab maksudnya kita bebas, tapi harus disertai dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita melaksanakan kebebasan tapi kita tidak bertanggung jawab. Nah, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi bahwasanya manusia yang ada di dunia ini adalah makhluk dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap siapa itu, terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Makanya kalau di Islam kan ada hablum minallah dan hablum minannas. Makanya kita harus berhubungan baik dengan Tuhan kita dan sesama manusia. Nah, memiliki kebebasan melakukan sesuatu, tapi bukan kebebasan yang kebablasan. Jadi dengan adanya kebebasannya bertanggung jawab, kita melaksanakan sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita kebablasan. Artinya kebablasan kalau misalkan di Indonesia misalkan melakukan, kita kan bebas untuk
aktif di suatu pemerintahan. Nah, ketika misalkan kita sudah aktif di suatu pemerintahan atau menjadi pejabat, jangan sampai kita melakukan korupsi gitu ya, karena kita sudah bebas, artinya sudah berkuasa di suatu pemerintahan dan akhirnya nanti akan kebablasan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban khususnya di dunia. Kalau di dunia nanti akan dihukum atau dapat dipenjara. Nanti pun kalau meninggal dunia nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, kebebasan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia serta bangsa dan negara. Jadi maksud dari bertanggung jawab di sini yaitu kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada manusia atau kepada sesama manusia, dan yang terakhir adalah kepada bangsa dan negara. Itu prinsip kebebasan yang bertanggung jawabnya. Jadi intinya dari prinsip ini kita bebas untuk melakukan ekspresi yang bagus gitu ya, untuk cita-cita kita, cita-cita bangsa gitu ya, itu dibebaskan. Akan tetapi kebebasan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contohnya banyak kasus sekarang di negara kita, banyak anak muda yang berkarya di YouTuber atau banyak anak muda yang berkarya di sosial media, tapi mereka tidak membatasi kebebasan mereka sehingga merugikan orang lain dan akhirnya merugikan diri sendiri, yaitu bisa saja dituntut kepada penjara. Jadi banyak konten-konten kreator yang melakukan atau membuat kontennya itu yang merugikan orang lain gitu ya, demi meningkatkan popularitas dirinya. Nah, itu tidak boleh seperti itu karena mereka berbuat kebebasan yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya dapat merugikan siapa, merugikan dirinya, orang tuanya gitu ya, seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, maksud dari wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan Ipolexos Hantam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, dengan wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan Ipolexos Hantam. Nah, manusia Indonesia merasa satu, sepenanggungan. Nah, dengan adanya wawasan Nusantara ini maka menjadikan manusia Indonesia itu merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan sepenanggungan. Lalu mempunyai suatu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Jadi dengan adanya prinsip wawasan Nusantara, kita harus memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita perkembangan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan. Nah, maksud dari kita dapat mengisi kemerdekaan itu tentunya dengan hal-hal yang sangat positif gitu ya. Banyak sekarang banyak hal yang harus kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Contohnya hal-hal yang positif bagi anak muda banyak sekali. Ketika kalian misalkan masih usia belajar atau usia sekolah, maka kalian harus mengisi kemerdekaan dengan cara belajar dengan yang sangat giat gitu ya. Ataupun nanti kalian kalau misalkan sudah masuk SMA, bahkan kuliah nanti bekerja, maka kalian harus bekerja dengan baik gitu ya, dan memunculkan karya-karya yang sangat baik gitu ya, baik itu di dalam pekerjaan kalian sehari-hari ataupun di luar pekerjaan kalian sehari-hari gitu ya. Serta melakukan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Jadi selanjutnya selain kita bisa mengisi kemerdekaan kita dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal positif itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Nah, keanekaragaman agama merupakan sebuah hal yang tidak dapat kita hindari. Dan salah satu contoh kecilnya beragam atau berbeda-beda. Ketika di rumah saja gitu ya, antara ibu
ayah, anak, kakak, dan adik, itu pasti sikapnya dulu, sikap ataupun kebiasaan itu pasti berbeda-beda. Itu contoh hal kecil di lingkungan sekitar tempat kita tinggal pasti ada yang berbeda ya. Dari sikap jelas pasti berbeda ya, dari perilaku jelas pasti berbeda. Nah selain itu di luar hal sikap dan perilaku pasti ada yang berbeda, mulai dari misalkan kebiasaan ya, kebiasaan, terus juga kebiasaan-kebiasaan misalkan perilaku mah udah apa sih berbeda, terus juga agama itu pasti ada yang berbeda, terus juga bahasa mungkin dari berbagai daerah lalu tinggal di suatu perkotaan, misalkan di Jakarta pasti ada yang berbeda, misalkan dari bahasa Jawa, terus juga dari bahasa Sunda yang mereka tempat tinggal di Jakarta seperti itu. Nah, keanekaragaman di Indonesia merupakan sebuah potensi dan sekaligus sebuah tantangan. Jadi dengan adanya keanekaragaman atau perbedaan ini, kita menjadi sebuah potensi yang sangat kaya gitu ya, yang sangat kaya dengan perbedaan ini, sekaligus menjadi sebuah tantangan atau bahkan sebuah ancaman buat bangsa kita. Nah, potensi keanekaragaman ialah akan menjadi bangsa Indonesia yang sangat besar dan sangat kaya ya. Jadi sangat besar dan sangat kaya karena banyak beragam, mulai dari bahasa, ras, agama, gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, potensi tantangan atau bahkan ancaman karena dengan keanekaragaman membuat penduduk berbeda, pendapat dan lepas kendali. Jadi penyebab terjadinya ancaman itu karena banyak penduduk yang berbeda pendapat dan lepas kendali ya. Makanya kita harus bisa mengontrol kita khususnya dalam berpendapat. Jadi jangan kebebasan yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi salah satu contohnya ketika kita mengeluarkan pendapat, maka kita harus bebas mengeluarkan pendapat, tapi harus sesuai dengan batasan-batasan tertentu gitu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan pendapat atau statement di luar batas yang seharusnya gitu ya. Nah, yang sewaktu-waktu akan mengancam integrasi nasional. Nah, kalian tahu pengertian tentang integrasi nasional? Integrasi nasional itu merupakan penyatu paduan atau selain penyatu paduan, artinya sekumpulan bangsa Indonesia itu menjadi satu gitu ya, atau penyatu paduan menjadi satu. Sedangkan kebalikan dari integrasi nasional adalah disintegrasi nasional, itu disebut juga dengan ancaman dari integrasi nasional tersebut ya, dimana pengertian dari disintegrasi nasional itu adalah perpecahan antar suku, ras, agama, dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, yaitu dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman tersebut. Jadi, makanya kita harus kerjasama dengan pemerintah, apapun yang pemerintah keluarkan, selagi itu positif, selagi itu baik, demi mencapai sebuah integrasi nasional, sebuah penyatu paduan, sebuah menyatukan, itu kita harus mendukungnya segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kepada anak-anak saya, itu video pembelajaran kita tadi, yaitu memberikan penjelasan kepada kita tentang prinsip-prinsip bagaimana keberagaman. Kita sudah dengarkan tadi, ada keberagaman yang siapa yang tahu keberagaman yang ada di Indonesia itu apa saja gitu? Apa keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, siapa contohnya keberagaman? Suku, lagi, agama, ras, dan agama kan terdiri dari beberapa agama di Indonesia. Suku juga begitu, ras juga begitu, dan golongan-golongan juga seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan keberagaman, atau bisa juga disebut dengan kemajemukan. Nah, itu yang ada di Indonesia. Nah, siapa yang bisa dari video itu tadi yang sudah kalian dengarkan, kira-kira apa tanggapan kita dari yang sudah kita lihat tadi?
kita sudah melihat berbagai macam agama, suku, bahkan ada perdebatan tadi ya. Ada kerumunan saya lihat tadi, ada demo. Kira-kira dari itu apa yang bisa kalian tanggapi dari video itu tadi? Silakan. Siapa yang bisa dari kelompok siapa? Ya, silakan kelompok 2. Yang besar suaranya ya. Setelah kami mengamati video tersebut, menurut kami keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika terwujud apabila kita berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Tentunya prinsip-prinsip tersebut terdiri dari 5, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, 4 prinsip wawasan Nusantara, dan terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya, silakan tepuk tangan. Kasih aplaus kepada teman-teman. Bila kalian bisa menanggapi dari video itu tadi, siapa? Siapa lagi yang bisa menanggapi video kita tadi yang barusan kita lihat dari video pembelajaran kita? Dari kelompok 1 ada? Kelompok 3? Ya, silakan. Kelompok 3 memberikan tanggapannya terhadap video pembelajaran kita. Kesimpulan kami setelah video di atas tadi, Saya besarkan suaranya ya. prinsip-prinsip tersebut contohnya prinsip Bhinneka, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Semua memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Jadi keberagaman ini dipandang sebagai kekayaan bersama yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Ya, silakan. Nah, baik. Ini akan kita lanjutkan. Akan saya bagi LPD kita sebagai bahan untuk membuat produk kita nanti. Nah, Bapak sudah bilang tadi apa produk kita di sini nanti untuk menghasilkan daripada mendesain, menelaah, setelah menelaah kita akan membuat yang namanya poster daripada prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Nah, ini akan saya bagi. Nah, ini nanti LKPD kita sebagai bahan buat kita untuk mengerjakan tugas produk kita. Kelompok 1. Tentunya dari LKPD itu silakan dilihat. Nah, itu kan sudah mengamati daripada video. Nah, ada juga gambar-gambar di situ. Silakan diperhatikan, ada gambar di dalam buku kita, ada gambar-gambar. Nah, nanti juga ada sebagian saya tampilkan gambar-gambar. Kemudian ada petunjuk pengerjaan proyek kita. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Apa yang perlu kita persiapkan? Nah, itu. Kemudian peserta didik mempersiapkan alat dan bahan. Sudah? Apa alat dan bahan yang perlu kita gunakan di situ? Yang pertama sekali, yaitu yang pertama mempersiapkan yang namanya kertas. Apa lagi? Gunting. Apa lagi? Ya, apa lagi? Pensil warna atau pensil gambar. Nah, itu nanti alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat produk. Nah, itu atau proyek kita gitu. Nah, kemudian menyusun langkah-langkah daripada membuat proyek. Langkah-langkahnya nanti apa yang perlu kita pertama sekali? Apa langkah pertama? Yaitu menyiapkan alat-alat yang seperti itu kan? Saya mau tanya, sudah dipersiapkan semua? Sudah ya? Silakan dipersiapkan termasuk lemnya, guntingnya, silakan dipersiapkan semua. Jadi sebagai bahan produk. Nah, sekarang tentunya tidak langsung siap ini. Ini kan lama gitu.
untuk baru lagi kita mencari bahan. Nah, mungkin bisa dicari bahannya di internet, melalui HP boleh, melalui laptop boleh, melalui buku-buku. Itu sumber-sumbernya gitu. Terutama juga ada sumber dari buku kita gitu, untuk mencari produk kita nanti. Nah, kemudian kita jadwalkan saja gitu. Apa jadwalnya di sini maksudnya? Yaitu mungkin 1 hari ya bisa siap ya, 1 hari bisa siap untuk mencari bahan gitu. Itu hasil dari kerja kelompoknya. Mungkin 1 orang nanti mencari bahannya, prinsip gambar siapa yang membeli kertas manila. Jadi saya kasih kesempatan 1 hari ya. Nanti mungkin 1 harinya lagi setelah siap itu, yaitu 1 harinya lagi untuk berdiskusi bersama mengerjakan daripada hasil kelompoknya. Nah, pada hari yang ketiga nanti kita langsung menyajikan. Nah, gitu. Jadi kalau di sini kan mungkin ada yang kurang bahannya, jadi bisa nanti kita lengkapi Pak, sehingga pada hari yang ketiga nanti bisa kita langsung menyajikan hasil produk masing-masing ke kelompok. Jadi itu jadwal-jadwal kita itu silakan dilihat. Nah, kemudian setelah mengamati tadi silakan dikerjakan daripada kerjanya itu tadi mengerjakan membuat produknya tadi. Silakan saya persilakan dari sekarang. Silakan. Ada bahan-bahan tadi mungkin ada gambar-gambar itu silakan dipersiapkan dan dikerjakan. Ya, silakan persiapkan alatnya, silakan dikerjakan. Nah, ini ketua kelompok memandu ya. Siapa mungkin ada bahannya di situ memandu, ada yang menggunting kertasnya, ada yang menyiapkan bahannya, ada yang melihat buku untuk disesuaikan nanti. Ada juga yang membuka, kemarin sudah dipesan HP ya untuk, ya silakan boleh menggunakan juga handphone untuk mencari bahan materi kita. Silakan. Nanti sebentar lagi saya akan ke kelompok untuk menjawab apa yang sudah. Ini saya berikan kesempatan sekitar 30 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, silakan ketua kelompok yang memandu dulu. Nah, ketua kelompoknya memandu. Silakan, ini yang mencari ini gunting itu. Si Bes, silakan pandu kelompok siapa yang mencari ini gunting kertas gitu. Sudah ngerti ya? Masing-masing kelompok sudah ngerti? Nah, ini silakan kerjasama, ini dibutuhkan kerja sama. Silakan boleh dilihat bahannya di internet, boleh di dalam buku juga boleh. Ada yang mengerjakan ini ya? Mas saja. Oh, ini segini mengerjakan ini.
tugasnya? Ada? Sudah jelas ya? Untuk kelompok 3 kita sudah dipersiapkan semua ya. Nah, kira-kira bisa saya dengar apa yang sudah dikerjakan, apa saja yang belum, apa saja yang sudah diperlukan di sini, boleh ya? Bisa. Sampai ke dulu. Kasih tahu sama saya. Jadi kemudian dalam persiapan semua bahan-bahannya seperti kertas manila, pensil gambar, lem, dan gunting. Dan telah misalnya juga dari internet. Jadi sejauh mana daripada pekerjaan yang sudah mau siap atau bagaimana masih lama lagi? Untuk kelompok 1 kira-kira apa juga masalah apa yang sudah dipersiapkan? Saya kasih keterangan sama kita juga. Siapkan dari 1 adalah kertas manila, pensil gambar, lem, gunting dan kertas PS. Ini yang dibuat ini dulu apa? Mengenai apa? Ini baru Ya. Mengenai prinsip-prinsip persatuan dalam keluarga. Ini semua kerja ya. Nah, nanti coba kelompoknya memantau siapa yang tidak kerja. Jadi harus kerja semua. Itu tidak siap produk kita kalau memang tidak ada kerjasama. Kelompok 2 bagaimana? Sejauh mana juga pengerjaan tugasnya? Ya, silakan sampai ke sini. Sejauh mana? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Dan persiapkan itu kertas manila, Misalkan suaranya bisa ya. kertas manila, pensil warna, lem, sama gunting. Gambar-gambar lagi ya. Iya, dan Sejauh mana pengerjaannya sudah siap? Mau siapkah atau bagaimana? pensil siap. Ya, ada kendala. Ada kendala ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipercepat untuk persiapan daripada tugasnya. Tidak ada hanya satu orang di depan. Kalau ada mungkin kendala boleh disampaikan ya. Gitu. Pada saat proses pengerjaan boleh disampaikan dulu. Apa kira-kira kendala? Di sini ada keberagaman sama kita ya. Ada keberagaman agama ada ya. Ada agama Kristen juga. Jadi biar kita tidak saling membeda-bedakan, makanya dibuat seperti ini gitu. Kita disatukan ya. Dan nanti jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya.
kita bagi kelompok, nama-nama kelompoknya siapa saja boleh ditulis nanti, jangan lupa. Sejauh ini tidak ada masalah ya? Saya hapus. Kalau tidak ada masalah berarti tidak mengerti. Saya mau lihat perkembangan daripada kerja kita.
Biar nampak kelompoknya nanti tulis nama-nama kelompoknya ya. Iya. Ada yang sudah siap? Sudah? Ada? Ada, sudah siap. Sudah ada yang sudah siap? Sudah, silakan yang bisa. Bisa, sudah bisa. Bisa ya? Masing-masing kelompok sudah siap? Bisa suaranya? Sudah? Sudah. Nah, silakan. Siapa yang mau tampil pertama? Boleh terserah mau kelompok 1, 2, 3 boleh ya? Ya, kelompok 2 yang pertama silakan. Mana lagi yang tinggal? Saya kasih contoh ya. Sudah, yang lain kelompok yang lain silahkan perhatikan hasil kerja kelompok 2. Terus akan menyajikan, dan kalau ada nanti yang perlu dipertanyakan apakah layak ini, kalau layak nanti bilang layak ya. Ini hasil produknya layak, ya bilang layak kalau layak gitu. Dan apa yang perlu dipertanyakan nanti silahkan dipertanyakan. Ya silakan, saya kasih kesempatan sama kelompok. Baik teman-teman, ini hasil analisis kelompok kami dalam mengamati video dan gambar-gambar tadi.
bentuk keberagaman di Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia terdiri dari Satu, keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan dan geografis yang berbeda-beda tersebut. Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnis dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kebersamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis yang dimiliki setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri baik dalam aspek sosial maupun budaya. Nomor 2, keragaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tiga, keberagaman ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotipe, ciri fisik dan asal usul geografis. Nomor 4, keberagaman anggota golongan. Dalam masyarakat melektoral, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang tajam. pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Demikian hasil analisis kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau boleh dipersilakan. Ya, silakan dari kelompok yang lain, silakan ditanggapi kalau ada memang yang dipertanyakan. Apakah ditanggapi dulu apakah layak ini bisa kita jadikan sebagai sebuah poster? Kalau layak, saya mau mendengarkan dari tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Itu dulu yang pertama. Kelompok tidak layak lah itu. Bagus ya? Ya, silakan. Apakah ada yang dipertanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Ada? Ada pertanyaan dari ada? Ya, silakan. Berdiri. Pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu bagaimana cara kita menjaga perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Ya, silakan ulang. Bagaimana cara kita menjaga perbedaan menjadi sebuah kekuatan? Bagaimana cara kita menjaga perbedaan menjadi sebuah kekuatan? Jawabannya yaitu 1. Menghargai perbedaan. 2. Ambil sisi positif dari perbedaan tersebut. 3. Saling menjaga perbedaan agar tercapai keinginan bersama. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok.
kasihkan kelompok yang lain. Boleh ya? Nah, biar kita ke kelompok yang lain. Dan kita untuk kembali ke tempat, kita kasih kelompok yang lain untuk menentukan hasil kerja kelompoknya. Sekali lagi kasih aplaus buat kelompok. Nah, silakan siapa lagi kelompok yang mau panggil? Satu ya, ya silakan ya. Silakan. Baik teman-teman, Silakan perhatikan di sini ya. Perhatikan kelompok satu lagi menyajikan itu. baik teman-teman, kami akan bacakan hasil diskusi kami setelah kami menganalisis video di atas tadi tentang prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita. Demikian hasil diskusi kami yang kalau ada yang dipertanyakan dipersilahkan. Dan saya mau nanya kelompok. Ya, kalau layak silakan dulu ya. Di apa dulu apakah layak tidak? Ya silakan berdiri kasih setelah melihat tekankan setelah melihat dari hasil kerja kelompok ini layak dijadikan sebagai sebuah produk. Setelah saya kami melihat hasil dari proyek kelompok 1, kami menyatakan layak. Kami mempunyai pertanyaan, yaitu apa yang membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan? Yang membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan yaitu 1. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas dalam kesatuan kebudayaan. 2. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ya, silakan kasih tepuk tangan. Kelompok satu sudah mengerti ya? Ya, sudah. Nah, baik. Ada lagi? Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya? Ini produk mereka ini bisa kita kasih layak untuk dijadikan sebagai hasil produk. Nah, sekarang sekali lagi kasih aplaus buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita tampilkan kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Ini apa tuh?
Silakan diperhatikan ya. Baik teman-teman, inilah hasil analisis kami setelah kami melihat video dan gambar-gambarnya, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jika ada yang kurang, Ya. Dari kelompok 1 dan 2, silakan ditanggapi. Kira-kira apakah layak dijadikan sebagai produk? Bagaimana penilaian kelompok 1? Layak kah gitu? Layaknya kenapa gitu? Kasih alasan dulu lah. Kenapa bagus atau apa? Udah berarti dikasih alasan dulu. Alasan bilang layak kenapa? Udah baguskah mengerjakannya atau bagaimana? Layak. Kelompok 2, layak nggak gitu? Layak. Kira-kira apa alasannya? Alasannya cara pengerjaannya bagus. Ya, Kerjasamanya juga ada ya. ada. Ya, mantap. Nah, silakan kalau ada yang ini bertanya juga, siapa tahu ada yang bertanya yang bilang layak, tapi kalau ada yang perlu kita pertanyakan untuk kebaikan daripada produk mereka, silakan. Kelompok siapa? apa yang dimaksud dengan kebebasan bertanggung jawab di sekolah? Apa yang dimaksud dengan kebebasan bertanggung jawab di sekolah? Setiap anak bebas menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak boleh sampai menyinggung perasaan orang lain. Jadi, ajarkan anak Anda untuk selalu menyampaikan pendapat dalam kata-kata yang positif, tanpa ada maksud menyindir anak-anak lain yang sedang bersamanya. Sudah. Nah, itu penjelasannya, artinya itu bertanggung jawab. Pertanyaan tadi ada. Nah, kebebasan bertanggung jawab. Jadi ada kebebasan. Ini saya mau tambahkan saja ya. Saya mau luruskan gitu. Nah, itu kebebasan, ada kebebasan buat kita. Tapi harus kita bisa kita pertanggung jawabkan. Jangan hanya bebas. Oh, bebas mengeluarkan pendapat, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan semaunya saja. Tidak seperti itu. Tapi maksudnya di sini adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat kita walaupun anak sekolah, ada kebebasan kita. Silakan bertanya sama guru, bertanya sama siapa, boleh. Tapi harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan semua omongan kita keluarkan. Jangan keluarkan hal-hal yang negatif, tapi tentu yang positif. Nah, oke, kasih tepuk tangan buat kelompok kita. Nah, kita akan kembali ke tempat. Sudah ya? Nah, ini adalah merupakan hasil produk ini. Ini hasil produk dari kelompok masing-masing dan sudah dipersentasikan. Itu sudah tadi dipersentasikan, sudah ada hasil produknya. Ini nanti bisa kita gunakan sebagai bahan buat kita. Bahan buat kita. Silakan perhatikan di sini dulu. Perhatikan di sini. Ini adalah bahan buat kita. Bisa kita tempel nanti di dinding, boleh. Nah, sebagai bahan buat kita nanti kalau memang kita tahu apa keberagaman, keberagaman ini gitu. Sudah ada ya? Nah, gitu kira-kira. Jadi lebih gampang kita tahu gitu. Jenis-jenis keberagaman itu apa? Siapa tahu jenis-jenis keberagaman? Jenis-jenis keberagaman itu atau bentuk-bentuk keberagaman siapa yang tahu? Bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia apa saja? Besar adalah suaranya. Yang pertama ada suku. Apa lagi? Ras. Apa lagi? Agama. Ya. Prinsipnya apa? Ada 5 prinsip juga. Yang kelima itu apa saja? Ya, 1 prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2 3 4
bisa kita aplikasikan dan bisa kita melakukan baik di sekolah kita, di lingkungan kita, di dalam keluarga kita juga bisa kita laksanakan. Nah, sekarang saya meminta siswa saya agar bisa menyimpulkan daripada hasil materi kita. Bisa menyimpulkan ya. Nah, silakan dilihat dulu, bisa menyimpulkan hasil daripada Nah, ini saya minta sama anak-anak saya dari kelompok 1 sampai kelompok 3, siapa yang bisa menyimpulkan daripada materi kita? Ya, silakan dari kelompok 3. Besarkan suaranya ya. Kesimpulan dari materi prinsip persatuan dalam keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang resmi bagi Indonesia, yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai pemersatu bangsa sekaligus menggambarkan kemajemukan bangsa ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kemajemukan tersebut meliputi banyak aspek seperti budaya, agama, bahasa, suku bangsa, ras, adat istiadat, dan antar golongan. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang masing-masing mengembangkan kebudayaan yang khas dan berbeda. Walaupun beragam dan berbeda-beda, namun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman ini apapun bentuknya dipandang sebagai kekayaan bersama yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia di tanah air. Ya, oke, silakan kasih tepuk tangan. Intinya tadi adalah kebinekaan, walaupun banyak beragam, tapi kita sudah satu di dalam kebinekaan. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Nah, itu deh. Nah, kemudian sudah jelas semua ya? Jelas ya? Tidak ada yang dipertanyakan lagi? Baik, itu materi kita, dan materi selanjutnya adalah kita mau buat PR kita di rumah. Ada di halaman 101. Ada di situ halaman 101, silakan dikerjakan nanti tugas mandiri ya. Pada tugas mandiri kita akan dikerjakan untuk kita serahkan minggu depan. Nah, kemudian materi berikutnya supaya anak-anak saya mempersiapkan diri pada materi berikutnya, yaitu mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Artinya apa saja nanti permasalahan dalam keberagaman, baik keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, maupun keberagaman antar golongan. Kira-kira adakah kira-kira permasalahan di situ? Ada ya? Nah, nampak seperti dari video pembelajaran kita tadi ada timbul masalah antara agama dengan agama, antara suku saling menyerang. Nah, silakan nanti dipelajari di rumah. Bisa ya? Itu tugas kita minggu depan. Nah, mengenai tugas ada yang dipertanyakan? Tidak dipertanyakan kapan diserahkan tugasnya? Hah? Oh ya, berarti sudah tahu ya. Jadi diserahkan minggu depan. Nah, baik. Demikian saja materi kita pada saat ini. Saya harapkan kepada anak-anak saya bisa mengaplikasikan materi yang sudah kita pelajari dari sekarang ini, bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita, saya ajak dulu lagi kita untuk berdoa, ya kan? Dari awal kita mengucap syukur, setelah selesai kita juga wajib mengucap syukur. Nah, siapa yang mengajak kita untuk berdoa? Siapa? Boleh. Berdiri, silakan. Berdiri lagi. Berdiri. Kita berdoa. Berdiri. Ambil sikap berdoa. Kita akan mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada
sit down please. Nah, baik, demikian saja materi kita pada saat ini. Sampai ketemu minggu